Tangisan sedingin es yang bergema di samping telinga King Yan tidak nyaring, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tolak. Tekanan semacam ini berasal dari jiwa dan garis keturunannya. Garis keturunan bangsawan yang matang. Pucat muncul di wajah King Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik ke belakang secara eksplosif. Ci! Sementara sosok King Yan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh King Yan. Bang! Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh King Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Saat King Yan dikirim terbang, Xiasha dan para ahli lainnya, yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi, mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan mata mereka melihat ke kuali besar, yang dikelilingi oleh nyala api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa membantu tetapi berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan bangsawan sejati telah terbangun. Mata Hei King melihat ke kuali besar saat dia bergumam kegirangan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar perlahan-lahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah itu. Mereka tampak seperti hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya tersebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mereka tampak misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu keemasan ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Xian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi wanita dewasa, yang penampilan cantiknya bisa membawa bencana ke suatu negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Xian. Mata mereka berkumpul di belakangnya. Sepasang sayap emas ungu sepanjang 10 kaki dikepakkan dengan lembut. Angin tercipta dan suara guntur dipancarkan samar-samar saat sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix surga, tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei King semakin padat saat dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Xiasha, King Yan, dan ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota dari Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga Besar untuk waktu yang lama, mereka tidak bertingkah seperti Hei King dan yang lainnya meski telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Xiasha, King Yan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga? Hei King tiba-tiba menoleh dan dengan marah berteriak pada kelompok King Yan. Hah? King Yan dan Xiasha tertawa kecil saat mendengar jeritan marah Hei King. Darah mereka benar-benar ditekan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 Raja Naga Besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur.
Bajingan! Hei King sangat marah saat melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Xian, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang berlumuran darah dan tangannya yang kaku, mata ungu emasnya, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu, itu sulit bagimu. Tangan Xian dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan yang kaya terwujud dari tubuh Xian. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu keemasan. Mata Xiao Yan yang tertutup darah perlahan ditutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat usaha adik kecil yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal Naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas ke depan dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Aye, aku tahu. Xian dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah bertransformasi ke bentuknya saat ini, nampaknya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dinginnya yang acuh tak acuh sepertinya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia istirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Xian menyerahkan Xiao Yan, yang masih ditutupi oleh cahaya ungu keemasan, dan memberi perintah. Dimengerti. Hei King buru-buru mendukung Xiao Yan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan di pelukannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiao Yan mundur, mata ungu keemasan Xian melayang di sekitar Pulau Naga kuno, yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosok cantiknya segera muncul tinggi di langit, tampak seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga besar. Itu adalah Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di dalam Pulau Naga kuno terhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar tercengang. Saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini. Mata Men Yan kaget saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, DLL. Di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu keemasan. Dalam sekejap, dia sekali lagi kembali ke penampilan pria tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Juli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit untuk ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno. Bang-bang! Banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung berlutut dengan hormat dan tulus pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah Kaisar Naga, yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan mereka yang diwarisi dan iman dari jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 Raja Naga besar tidak masalah. Dengan kemunculan Kaisar Naga, 3 Raja Naga besar benar-benar akan panik. Men Yan dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya ke sosok di langit yang jauh.
Masalah hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Men Yan sama seriusnya saat bertukar pandang dengan Siasa. Anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau. Pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan prestise yang tidak bisa ditahan perlahan turun dari langit yang jauh. Men Yan dan Xiao tertawa getir saat mendengar kata-kata ini. Men Yan menoleh untuk melihat Julie. Dia dengan lembut berkata, kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. Ketiga Raja Naga besar itu semuanya dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga yang agung untuk menyatukan suku Naga kuno. Men Yan berhenti lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Setelah kamu kembali, beritahu 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan di dalamnya. Sosok yang ditutupi oleh cahaya ungu keemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Men Yan tanpa sadar gemetar saat kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku Naga Void kuno segera. Kaisar Naga baru yang hebat ini marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 Raja Naga besar. Kemarahan seorang Kaisar Naga akan mengguncang dunia. Sebuah kesadaran kabur melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu keemasan akhirnya menjadi redup. Aura esnya pun melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu keemasan, kesadaran kabur memancarkan kesejukan samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari tersebar ke dalam ruangan yang luas itu. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam terbaring di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari sosok itu tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan sedikit kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah... Xiao Yan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia seharusnya memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Xian, dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga kuno telah diserang. Xian. Xiao Yan terkejut saat mengingat Xian. Telapak tangannya menempel di tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara berderit. Tempat tidur yang keras itu dengan paksa diubah menjadi debu. Dia sesaat menjadi tertegun. Dia melihat tangannya dengan sikap kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya sepertinya tiba-tiba melonjak. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sekilas, itu tampak seperti logam, membuat orang berpikir bahwa itu sangat keras. Berderak. Sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan pada tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. 2 sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa, teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya terbangun. Tetua Julie. Xiao Yan buru-buru bangun saat melihat lelaki tua itu masuk ke ruangan dengan Hei Qing di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. Haha, teman kecil Xiao Yan tidak perlu sesopan ini.
Anda telah membantu klan naga Void kuno kami dengan sangat baik. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu. Penatua Juli melambaikan tangannya dan tertawa. Xian telah berhasil. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. Iya. Juli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. Di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu saat dia bertanya dengan cara tertegun. Kaisar Naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan retret. Sepertinya retret kali ini akan cukup lama. Penatua Juli tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuh saya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan sedikit ragu. Haha, apakah teman kecil Xiao Yan menemukannya? Tetua Juli tersenyum dan melanjutkan, ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang Agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arus Anda seharusnya tidak kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Do Uzun. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan Naga Phoenix tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat apa yang akan terjadi. Penatua Juli berbicara dengan cara yang misterius. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya dikejutkan. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiao Yan, tampak seperti baju besi. Mereka sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian sisik naga. Ini adalah keterampilan pertahanan yang dimiliki suku naga Void kuno. Namun, pakaian sisik nagamu tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah armor kuno naga Phoenix tingkat tinggi. Penatua Juli tersenyum sambil mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. Hehe, armor kuno naga Phoenix ini bagus sekali. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun Hall of Souls ke-9. Hei King tertawa. Nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno naga Phoenix ini dari buku-buku kuno yang hanya dimiliki oleh anggota naga Void kuno. Kejutan di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang barang bagus. Xiao Yan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 level karena armor kuno naga Phoenix ini. Serangan di bawah serangan bintang 6 Do Uzun tidak dapat menyebabkan dia terluka. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno naga Phoenix ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Juli tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu keemasan dengan cepat kembali di bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi armor kuno naga Phoenix untuk muncul dan bersembunyi, Xiao Yan secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Benar, di mana King Lin? Setelah bermain dengan armor kuno naga Phoenix ini sebentar, Xiao Yan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti.
Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Julie membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh! Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak disangka bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga ular 3 giok hijau. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, dengan sendirinya kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk dimurnikan dan diserap. Julie tersenyum sambil memberikan penjelasan, oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qin Ling hanyalah 1 bintang Douzun. Namun, dia mampu bertarung dengan bintang 6 Douzun setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia mampu memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, menjadi bintang 5 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melonjak setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular 3 giok hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, saya akan bisa membantu. Karena King Lin masih berlatih, secara alami tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendiri. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, Anda secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi dalam retretnya. Tak satu pun dari kami yang berani meremehkan Anda sedikit pun. Setelah kemunculannya, aku yang dulu mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan, yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat saat suku Naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan Kaisar Naga yang Agung muncul sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali. Julie membelai janggutnya dan tertawa. Setelah orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali 3 Raja Naga Besar tiba. Hati Xiao yang tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi terakhir. Tepat sekali. Penatua Julie, bolehkah saya tahu jika ada tempat di dalam ruang kosong tempat petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir boneka setan langit bisa diperbaiki. Bencana pil petir hanya bisa ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8, yang agak terlalu merepotkan. Bencana pil petir tidak akan melakukannya. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Namun, kilat seperti itu sangat jarang di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat memberikan boneka setan langit dengan energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah dunia lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada dataran tengah. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Julie sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan.
Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao Yan yang ceria. Memang ada tempat dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul,